Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Masli, selaku MC dan moderator pada siang hari ini, yang bertugas untuk membuka dan memandu acara sampai acara selesai dengan judul Webinar Pelatihan dan Pendampingan UMKM, Meningkatkan Digital Branding dan Digital Sales untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM pada masa pandemi. Selamat datang PKK Kecamatan Sukolilo, selamat datang Magili, selamat datang PKK Kelurahan Solowaru, dan selamat datang juga Bu Rosiana Febrianti selaku DPL kelompok kami. Selamat siang Bu. Lalu saya juga ingin menyapa para Bapak Ibu pelaku UMKM Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Solowaru RW 11, dan para partisipan webinar pada siang hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga siang hari ini kita bisa dipertemukan di webinar kali ini. Meskipun kita bertemu secara virtual. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa aturan untuk para peserta dan membacakan singkat susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, nama peserta menggunakan format sesuai dengan nama saat mendaftar atau nama lengkap. Contohnya seperti nama saya Muhammad Yasir Basri di sini, saya itu. Lalu seluruh peserta wajib mematikan mic atau mute selama webinar berlangsung terkecuali diizinkan oleh moderator. Yang ketiga, sertifikat akan dibagikan untuk peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar ini. Nanti di akhir acara peserta wajib mengisi link daftar hadir yang dibagikan oleh panitia. Yang kelima, sesi diskusi dan tanya jawab diadakan setelah pemaparan materi. Lalu yang keenam, peserta menggunakan fitur raise hand atau fitur kolom chat untuk mengajukan pertanyaan saat sesi diskusi dan tanya jawab nanti. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa rangkaian acara yang akan berlangsung nantinya. Yang pertama ada pembukaan, lalu sambutan dari Ibu Rosiana Febrianti selaku DPL kami. Lalu ada pemaparan materi dari Kak Karina Yusanta Ayu. Lalu ada pemutaran video tutorial tips foto produk dari teman-teman PWM. Lalu ada diskusi, sesi tanya jawab. Lalu ada pembagian hadiah. Lalu ada closing statement. Dan yang terakhir ada penutupan dan sesi foto bersama. Ya, itulah rangkaian acara pada siang hari ini. Rangkaian selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Rosiana Febrianti selaku DPL kami. Waktu dan tempat saya persilakan Bu. Ya, terima kasih ya, Sar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya memberikan sepatah dua patah kata untuk memulai rangkaian acara webinar kali ini, izin saya menyapa dulu ya, menyapa beberapa rekan UMKM yang sudah bergabung dengan webinar kelompok KKN 21. Ada Ibu Azaratri dari Bistor, kemudian ada Ibu Tuti dari Nasi Cuplix, kemudian ada Restu ini Bapak apa Ibu atau Mas atau Mbak? Dari Icon, kemudian ada Ainul Tri dari KL Store, ada Bu Endang dari Kenlupi Shop, serta ada Nurisha Kusmawardani dari Dessert. Ya, mudah-mudahan nanti kalau saya salah bisa diluruskan sama Yasar atau Mbak Nurisha langsung. Saya juga ingin menyapa Mbak Karina. Mbak Karina ini panggilannya siapa nih? Mbak Karina, Mbak Rina? Selamat siang Ibu Rosi. Bisa di Karina aja Ibu. Oke, Mbak Karina. Selamat datang di Surabaya, ya. Iya. Ya, walaupun bertemu secara daring, semoga nanti suatu saat bisa bertemu di dunia nyata, begitu ya Mbak Karina. Saya juga ingin menyapa beberapa partisipan yang dari luar RW 11. Ada dari Universitas Pekalongan, ada dari UNER, ada UNESA, kemudian
ITS, ada dari Ubara, serta ada perwakilan dari PKK Kecamatan rupanya, kemudian ada UNESA juga, teman-teman mahasiswa, KKN kelompok 21. Selamat siang, saya tahu ini jam-jamnya bobok siang gitu ya, karena sudah selesai makan siang. Semoga tetap semangat menikmati hidangan ilmu dari webinar tentang UMKM siang hari ini. Jadi sebenarnya webinar ini merupakan rangkaian dari program kerja yang dilakukan oleh kelompok KKN 21 di Kelurahan Molowaru, Kecamatan Sukolilo. Selama ini situasi yang memprihatinkan, kita juga melihat dan menyaksikan setiap harinya tidak sedikit usaha yang kemudian jatuh bangun ya, atau jatuh beneran nggak bangun-bangun lagi karena situasi yang pandemi ini, sehingga tidak hanya memperhatikan dari aspek jatuhnya korban secara dalam konteks positif COVID-19 atau meninggal karena COVID, tapi ternyata juga sangat berimbas pada perekonomian. Sehingga berawal dari hari ini, pada bidang ekonomi ini, teman-teman dari Divisi Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat berusaha untuk mengangkat tema terkait ekonomi kreatif yang juga bersinergi dengan tema besar KKN kami. Berharap dengan adanya webinar ini nanti dapat meningkatkan kembali gitu ya gairah aktivitas UMKM khususnya di Kelurahan Molowaru. Kemudian teman-teman Divisi Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat ini juga sudah melakukan survei ringan gitu ya, survei di awal. Mungkin nanti akan ada survei selanjutnya yang bertujuan untuk menjadi bekal gitu ya, bekal untuk pelaksanaan webinar ini. Nanti mungkin bisa banyak diskusi begitu. Kemudian webinar ini tidak berhenti sampai di sini. Nanti kebetulan yang moderator ini juga adalah koordinator dari Divisi Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat, langsung turun gunung gitu ya, koordinatornya jadi moderator. Nanti setelah webinar ini akan ada insya Allah pendampingan gitu ya Sar ya, pendampingan lebih lanjut terkait hal-hal yang sesuai dengan konteks untuk meningkatkan aktivitas dari UMKM ini gitu. Nanti akan ada identifikasi permasalahan, kebutuhan dari UMKM-nya itu apa, nanti insya Allah dijembatani sama teman-teman mahasiswa yang memang sangat semangat untuk mengabdi pada masyarakat. Harapan kami, saya dan teman-teman ini, minimal teman-teman UMKM ini meningkat gitu ya. Saya rasa sudah aware semua, meningkat kesadaran dan kewaspadaannya terkait dengan digital branding dan digital selling. Kalau pengetahuan pasti sudah, karena kita hidup di era digital, pasti tidak dinafikan tahu gitu ya kebutuhan-kebutuhan saya untuk mendekati pasar atau konsumen dengan menggunakan pendekatan lokal online begitu. Itu aja sih dari saya. Semoga bermanfaat dan berkah, dan dengan adanya forum ini, industri khususnya untuk usaha menengah, kecil dan mikro itu bisa bangkit lagi. Begitu, semoga yang hari ini ada yang sakit, semoga segera disehatkan, baik yang ikut webinar maupun keluarganya, dan yang sudah sehat semoga senantiasa diberikan kesehatan yang stabil. Dan semoga walaupun dilakukan secara daring, tidak mengurangi kebermanfaatannya. Selamat siang, stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas sambutannya yang hangat. Ya. Oke, selanjutnya kali ini saya akan menyapa dan memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Kak Karina Yusanta Ayu, Sarjana Manajemen selaku City Crowd Lead GrabFood Jawa Tengah. Selamat siang Kak Karina. Sehat selalu Kak. Selamat siang teman-teman semuanya. Sehat ya Kak? Sehat, alhamdulillah sehat. Semoga semua teman-teman, Bapak Ibu yang ada di webinar hari ini juga sehat ya. Iya. Jadi Kak Karina, beliau ini nantinya akan memaparkan materi terkait meningkatkan digital branding dan digital sales untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM di masa pandemi. Itu ya Kak. Iya, benar sekali. Selanjutnya izinkan saya Kak Karina untuk membacakan CV dari Kak Karina. Ya,
Karina Yusanta Ayu ini adalah seorang marketing antusias, teman-teman. Dia menempuh pendidikan S1 Manajemen Marketing Sekolah Bisnis Manajemen di Institut Teknologi Bandung di tahun 2014. Lalu Kak Karina sendiri juga mendapatkan penghargaan yang lumayan banyak dan pengalaman-pengalaman yang cukup berkompeten di dunia marketing. Yang pertama penghargaannya ada Excel Future Leaders Badge 5, lalu ada Best Team Pelita Harapan Business Challenge 2017, Number 1 Runner Up Paradigm Pajajaran Tourism, Top 10 Grand Finalis U4 BTC Marketing Plan Competition 2015. Lalu untuk pengalaman kerja sendiri Kak Karina ini di tahun 2015 Kak Karina bekerja di sosial media dan partnership manager Manikara. Lalu di tahun 2017 sampai tahun 2020, beliau bekerja di produk marketing Samsung Indonesia. Dan di tahun 2020 sampai sekarang, Kak Karina bekerja di City Growth Lead, GrabFood, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Teman-teman. Sangat berkompeten, bukan? Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Kak Karina Yusanta untuk mengabarkan materinya. Untuk Kak Tempat, saya persilakan Kak. Siap. Terima kasih banyak Mas Yasar dan teman-teman. Iya. Mungkin izinkan saya share screen ya, mungkin untuk lebih enaknya untuk presentasi hari ini gitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas terima kasih banyak atas segala undangan dan kesempatannya. Jadi hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit nih ya, bisa membagikan ilmu dan diskusi terkait digital branding dan sales sendiri, terutama untuk Bapak Ibu pelaku UMKM, terutama di masa pandemi ini, kayak gitu. Nah tadi terima kasih banyak Mas Yasar telah memaparkan sedikit profil tentang saya sendiri gitu ya. Nah tadi mungkin sudah dipaparkan juga, salam kenal semuanya, nama saya Karina Yusanta, bisa dipanggil Karin biasanya, bisa dibilang ya tadi seperti yang disebutkan Mas Yasar, saya bisa dibilang antusias dengan bidang marketing, makanya dari pendidikan saya mengambil S1 manajemen di bagian marketing juga, dan alhamdulillah juga selama menempuh pendidikan saya mengikuti beberapa lomba dan yang tadi sudah disebutkan sama Mas Yasar, dan sekarang sendiri saya berpengalaman untuk kerjanya itu sekarang sebagai City Growth Lead di GrabFood Yogyakarta dan Jawa Tengah gitu. Jadi hari ini izinkan saya untuk membagikan sedikit diskusi dan topik yang hopefully bisa berguna untuk Bapak Ibu pelaku UMKM dan juga teman-teman mahasiswa gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke topik ya. Nah, sekarang tentu Bapak Ibu dan teman-teman itu udah sudah nggak jauh-jauh dengan yang namanya COVID gitu. Sekarang kita sedang berada di masa PPKM atau pembatasan kegiatan di masa pandemi ini secara darurat, sehingga segala kegiatan kita itu kebanyakan perlu untuk dibatasi nih, untuk mencegah persebaran dari COVID sendiri, kayak gitu. Kayak misalnya sekarang untuk pelaku usaha, seperti misalnya rumah makan, tidak boleh ada dine-in, tidak boleh makan di tempat, jadi hanya bisa dibungkus atau di take away dan lain sebagainya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit atau kurang enak badan, sehingga harus isolasi mandiri. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin ada di rumah sakit sedang berjuang untuk melawan kesehatan kayak gitu ya. Jadi di sini tuh COVID sendiri sudah benar-benar mengubah hidup kita gitu, dibandingkan mungkin 2 tahun yang lalu kita bisa bebas kemana saja, berjualan apa saja, dengan cara apa saja. Namun kini sayang sekali kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan bagaimana kita bisa sukses gitu, bagaimana kita bisa bertahan di pembatasan-pembatasan yang ada. Kayak gitu. Maka dari itu hari ini saya ingin lebih meng-highlight tentang bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan, lebih ke bagaimana kita memanfaatkan digital branding dan sales kayak gitu, terutama untuk pelaku UMKM seperti itu. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi tadi sesuai dengan judulnya, yang pertama kita akan bahas sedikit nih tentang branding. Pasti Bapak Ibu atau teman-teman tuh sering banget mendengar istilah branding ini di lingkungan kita, kayak misalnya
ini branding makanan A, branding makanan B, tapi sebenarnya apa sih branding gitu, dan apa saja sih elemen branding, dan mengapa ini penting. Itu nanti akan dibahas, lalu setelah kita belajar tentang branding, kita akan belajar bagaimana apa itu pemasaran, kenapa sih orang itu perlu memasarkan atau perlu memarketingkan gitu, dan itu bagaimana kita memasarkan itu secara digital, sesuai dengan tema atau kesesuaian dengan kondisi market hari ini. Dan juga bagaimana kita mengelola sosial media, dan juga e-commerce atau aplikasi atau situs jual beli dari pihak ketiga yang bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan penjualan UMKM kita. Kayak gitu. Nah, pertama-tama nih, ini mumpung siang hari ya teman-teman, mungkin baru makan siang atau mungkin belum makan siang, pasti lihat gambar ini tuh pasti bawaannya lapar ya, kayak ayamnya crispy, terus juicy, terlihat enak dan menarik. Terus tapi coba kalau misal teman-teman diinfokan gambar ini, itu terlihat enak, tapi kira-kira kalau saya tanya ini beli di mana, tahu nggak kira-kira? Gitu, pasti nggak tahu ya. Atau misalnya teman-teman pergi ke jalan, terus mencoba ayam goreng di pinggir jalan, terus teman-teman merasakan wah enak nih, terus mau merekomendasikan ke teman yang lain, oh tadi aku beli ayam enak nih gitu. Nah tapi di saat teman yang lainnya ini berusaha untuk mencari ke tempat itu, apakah tahu gitu kan? Nah itu jadi highlight gitu, karena di sini cuma ada ayam, cuma ada gambar ayam gitu. Nah berbeda dengan foto berikut. Nah ini pasti teman-teman langsung langsung kebayang, oh iya ini brandnya apa nih gitu, nama mereknya apa, oh KFC gitu, terus warnanya merah, packagingnya bentuknya seperti itu, seperti ember gitu ya, ada logo Colonel Sanders-nya gitu. Nah ini tuh tentu udah beda gitu ya kesannya dengan tadi yang ayam goreng yang mungkin sama-sama enak, tapi kita nggak tahu itu tuh tadi mereknya apa, terus pengemasannya seperti apa. Tapi kalau dibandingkan dengan KFC yang memang kita sudah sangat familiar, tentu jadi kayak di otak kita beda nih nangkapnya. Nah di sini pentingnya yang namanya branding gitu. Nah pengertiannya nih, kita sampai ke pengertian ya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu ibaratkan tadi ya ayam KFC dan ayam goreng pinggir jalan. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan di situ adalah adanya branding. Atau bahasa Indonesianya itu tuh pencitraan gitu ya, citra atau image yang dibangun gitu. Di sini saya bisa bilang bahwa branding itu sama dengan identitas. Istilahnya kita semua itu kan punya nama ya. Nama saya Karina, namanya moderator kita Mas Yasar, tadi ada Bu Rosi juga. Jadi itu tuh identitas kita. Jadi orang kalau dengar nama A, oh iya dia akan kebayangnya ini gitu. Nah nggak cuma jadi kalau misal dikaitkan sama usaha, branding sendiri itu pengertiannya adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasikan suatu produk agar dapat menarik dan melekat di benak konsumen, kayak gitu. Di sini saya bedakan warna fontnya untuk bagian mengidentifikasi, karena di sini tadi balik lagi karena branding adalah identitas, jadi branding itu harus bisa mengidentifikasikan satu bisnis di-compare dengan bisnis yang lain atau dibandingkan dengan usaha yang lain, kayak gitu. Terus yang kedua yang saya highlight adalah ini harus dapat menarik atau melekat di benak konsumen gitu. Kayak tadi misalnya teman-teman lihat KFC logonya ada Colonel Sanders-nya gitu ya, atau misalnya bungkusnya serba merah gitu ya. Nah itu kan melekat di benak kita. Oh KFC, kalau misal teman-teman lihat ada gambar KFC tapi warnanya ungu atau warnanya pink, tentu teman-teman mempertanyakan kan apakah ini KFC gitu. Nah ini juga salah satu yang identik gitu untuk branding, yaitu melekat dan menarik di benak konsumen. Gitu. Nah, setelah kita tahu branding itu apa, tentu kita kaitkan nih ke bisnis UMKM kita. Mengapa sih kok penting gitu? Mengapa kita tuh nggak tinggal jualan aja gitu? Istilahnya saya punya produk makaroni, kenapa sih harus saya branding? Kenapa nggak saya langsung jual aja? Toh orang-orang suka, orang rasanya enak kayak gitu ya istilahnya. Nah, ini kenapa penting?
branding sendiri, yang pertama adalah memberikan daya tarik tersendiri. Jadi tadi misalnya saya jualan makaroni, kalau makaroninya saya branding misalnya saya ingin ciri khasnya adalah sangat pedas, atau misalnya rasanya ada 30 rasa. Nah, itu kan daya tarik gitu. Berbeda dengan makaroni yang mungkin cuma dibungkus plastik, tidak ada informasi, tidak ada ciri khas, tidak ada hal yang melekat di benak konsumen. Jadi itu memberikan pembeda di saat misalnya saya pengen makaroni yang pedas, oh berarti saya mau beli merek A kayak gitu. Terus yang kedua, membedakan antara satu produk dengan yang lain. Seperti yang tadi contoh yang sudah saya infokan juga, tadi yang seperti saya infokan, misalnya makaroninya yang satu enak, tapi ya enak aja, kita tidak meng-highlight apa sih keunggulannya. Nah, sedangkan misalnya produk kompetitor itu dia meng-highlight misalnya ya rasanya ada 30, atau misalnya dia ada kemasan super jumbo gitu yang bentuknya satu karung misalnya ya, kita berandai-andai aja. Nah, itu kan pembeda. Jadi di saat orang ingin beli yang khusus pedas, maka mereka akan pergi ke brand yang menawarkan itu brandingannya. Gitu, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita bisa mendapatkan loyalitas pelanggan. Jadi gini gampangnya. Tadi misalnya kita lihat KFC, kita sudah familiar dengan brand KFC. Maka ketika kita ingin membeli produk itu lagi, akan sangat memudahkan pelanggan untuk mendapatkan KFC yang sama. Kayak gitu ya. Kayak tadi misalnya, kasih contoh kalau misal ayamnya di pinggir jalan, nggak salah. Nggak ada brandingnya, nggak salah. Tapi di saat kita mau beli lagi, atau misal kita mau menawarkan ke orang lain, merekomendasikan, kita bingung, ayamnya yang sebelah mana ya? Gitu. Sebelah mana, belinya yang mana? Nah itu. Jadi dengan branding ini, kita bisa mendapatkan loyalitas, atau misalnya, order kembali gitu. Pelanggannya tuh nggak cuma beli sekali, tapi di saat dia cocok dengan produk kita, cocok dengan branding kita, dia bisa kembali menjadi pelanggan yang loyal gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih, Bapak Ibu, ini sangat penting, yaitu kita bisa mendongkrak harga jual yang lebih baik. Seperti itu. Ini istilahnya kalau bercandaannya nih, Bapak Ibu, kalau misalnya kita ke warung gado-gado gitu ya, maaf ya, kayak di misal gado-gado yang ada di dekat rumah gitu. Itu mungkin kita bisa beli harganya 7.000, 10.000 gitu ya, untuk gado-gado sendiri. Padahal rasanya enak. Terus kualitasnya juga terjamin, mungkin sayurannya juga lengkap gitu. Cuma karena tidak ada brandingnya, atau misalnya tidak ada ciri khas yang ditonjolkan dari gado-gado yang ada di sebelah rumah kita, jadi ya udah kita menganggap 10.000 itu harga yang wajar. Di saat dihargai 30.000, kita pasti akan kayak, wah Bu kok mahal banget kayak gitu. Berbeda ketika kita membawa gado-gado ini misalnya ke sebuah restoran yang mungkin namanya jadi bahasa Inggris ya, jadi vegetables with peanut sauce kayak gitu ya. Itu kan harganya jadi bisa dijual dengan harga yang lebih baik gitu. Karena di situ dia melibatkan branding dari nama atau mungkin dari penataannya. Jadi sebelumnya biasanya kita kalau beli gado-gado di kertas minyak gitu ya, terus dikemas dengan baik dalam plating yang bagus, kemudian dia bisa ditawarkan dengan harga jual yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi di sini bisa terlihat ya, maksudnya pentingnya identitas atau branding ini, itu tuh ternyata tidak cuma menye-menye, maksudnya tidak cuma gaya-gayaan gitu ya, tapi di sini bisa memberikan impact ke penjualan Bapak, Ibu, dan teman-teman pelaku UKM untuk meningkatkan nilai dari produk itu sendiri. Seperti itu. Mungkin saya next ya. Nah, ini saya memberikan contoh ya. Tadi kan sudah tahu ya, branding itu apa, lalu pentingnya apa. Nah, sekarang tadi branding sebenarnya branding tuh apa aja sih elemennya gitu. Istilahnya unsur-unsurnya itu apa aja gitu. Nah, ini saya sebutkan beberapa dan saya berikan contoh di sini ya, yang lebih mudah untuk teman-teman mengerti gitu ya. Jadi untuk elemen branding, yang paling pertama itu adalah nama, gitu.
Jadi kalau misalnya kita jualan itu kan pasti harus ada namanya ya, gitu. Sesimpel kayak misalnya mie ayam dekat rumah saya itu pun ada namanya, misalnya mie ayam Pak Di atau mie ayam Pak Ari. Nah itu kan nama gitu ya. Nah ini penting banget. Yang pertama adalah adanya nama. Kayak ini bisa contoh di sini tuh namanya Indomie gitu ya. Coba siapa yang kira-kira nggak familiar sama Indomie, kan nggak ada kayak gitu ya. Itu namanya Indomie. Jadi nama itu tuh kalau bisa yang merepresentasikan brandnya dengan baik, benar, dan menarik kayak gitu. Makanya kayak kalau kita dengar Indomie, oh mie dari Indonesia gitu kan. Nah ini pentingnya nama. Yang pertama nama. Yang kedua itu logo gitu. Nah ini saya cantumkan di sini nih logo Indomie nih. Khas banget ya, tulisannya biru, ada merah, kuning, dan hijau. Nah ini logo dari Indomie gitu. Nah pentingnya logo adalah itu, jadi otak kita itu didesain sama Tuhan itu tuh lebih mudah untuk terpancing secara visual seperti itu. Jadi misalnya kalau misal kita mendengar nama Indomie atau nama kata-kata gitu ya, bisa jadi lupa. Tapi kalau misal kita lihat logo atau visual, itu akan lebih mudah untuk kita baginya. Makanya mungkin kalau dikaitkan sama kehidupan sehari-hari ya, pasti teman-teman atau Bapak Ibu sering merasa, oh saya tuh pernah lihat orang itu, saya ingat mukanya tapi lupa namanya, kayak gitu ya, sering kayak gitu. Nah ini makanya logo ini itu tuh memudahkan kita untuk membuat pelanggan kita itu recall gitu, apa ya bahasa Indonesia recall, kayak teringat kembali gitu tentang nama dan produk ini kayak gitu. Nah tadi kan udah ada nama, logo. Yang ketiga itu ada namanya tampilan visual. Tampilan visual ini banyak, Bapak Ibu. Bisa dari desain produknya. Desain produk itu maksudnya, misalnya tadi jual makaroni ya, makaroninya bisa bentuknya gede-gede, atau misalnya bentuknya bulat, atau misalnya bentuknya lope-lope gitu ya. Itu desain produknya secara visual. Ada bisa juga dari desain kemasan. Jadi bentuk packagingnya, terus warnanya apa, di packagingnya itu ada gambar apa, terus ada juga desain seragam. Ini untuk mungkin toko-toko yang sifatnya offline. Jadi ada apa tuh namanya, mbak pekerjanya yang pakai baju, misalnya kompakan pakai baju merah gitu. Nah ini salah satu elemen branding juga. Jadi di saat orang lihat, oh ada ibu-ibu pakai baju hijau, tulisannya Grab, oh pasti ada ibunya sama Grab nih, kayak gitu misalnya. Itu juga elemen branding. Nah, di sini saya kasih contoh misalnya Indomie ya Bapak Ibu ya, untuk tampilan visual di sini. Nah, mungkin bisa meninggalkan di komen juga nih ya. Jadi kalau teman-teman lihat desain kemasan kayak gini, ini kan warna-warni nih ya. Ini apa sih yang bisa terbaca gitu? Gitu. Kalau misalnya dari saya sendiri misalnya dengan warna-warni ini, mungkin saya bisa menebaknya kalau misalnya saya nggak tahu Indomie itu apa, oh ini kayaknya rasanya beda deh, makanya warnanya beda gitu. Atau misalnya mungkin fitur ada spesifikasi yang beda, mungkin ukurannya berbeda atau apa. Nah di sini makanya penting banget tampilan visual ini itu merepresentasikan si produknya. Jadi di konteks ini, desain kemasan Indomie ini berbeda warna itu kan berarti berbeda rasa gitu ya, berbeda rasa, berbeda varian. Itu kayak memudahkan orang di saat dia ke let's say Indomaret gitu ya, mau beli Indomie rasa cabai hijau, ya dia cari yang warnanya hijau kayak gitu. Nah ini makanya pentingnya elemen branding untuk yang tampilan visual. Nah setelah nama, logo, tampilan visual, ada juga yang sifatnya kata-kata atau suara. Kayak misalnya slogan, tagline, jingle, dan juga akronim. Kalau kita bahas Indomie, pasti yang teringat tuh slogannya Indomie seleraku. Atau kalau jinglenya Indomie seleraku. Itu kan kayak semua orang tahu, semua orang mengingat elemen branding ini gitu. Jadi di saat mungkin di radio mendengarkan suara Indomie seleraku itu pasti langsung, oh ini brandnya Indomie kayak gitu. Nah ini juga elemen branding juga nih untuk kata dan suara. Nah terus selain 4 ini ada satu lagi itu detail-detail lain yang juga masuk elemen branding, tapi mungkin untuk UMKM ini masih belum perlu gitu ya. Cuma saya
explore-kan aja untuk elemen branding lainnya itu bisa jadi kayak misalnya maskot, atau tokoh perusahaan, atau orang terkenal. Kayak misalnya Ciki ya, brand makanan Ciki gitu ya. Itu kan kalau di apa bungkusnya itu ada gambar si bebek itu kan, itu bebek atau apa ya, itu kan maskotnya. Nah, itu juga salah satu elemen branding. Seperti itu. Nah, jadi mungkin sambil kita berjalan ke materinya, sambil Bapak Ibu mengidentifikasi nih ya produk Bapak Ibu yang sudah ada. Kira-kira dari elemen branding ini sudah punya mana aja sih gitu? Apakah sudah ada nama? Apakah sudah ada logo? Apakah tampilan visualnya sudah dipikirkan? Atau sudah punya mungkin slogan-slogan atau tagline? Atau mungkin justru udah ada maskot atau ada ciri khas yang ada diunggulkan dari elemen brandingnya ini, Bapak Ibu mungkin sekalian kayak mengidentifikasi gitu ya, sambil kita melaju ke slide berikutnya. Gitu. Nah, tadi sudah tahu branding itu artinya apa, pentingnya apa, elemennya apa aja. Nah, mungkin saya kasih sedikit tips gitu ya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk meningkatkan brand dari UMKM-nya sendiri. Yang pertama, balik lagi, karena branding itu identitas, maka saya menyarankan untuk mencari identitas yang original dan unik. Gitu. Kayak misalnya ayam geprek ya, yang jual itu banyak. Tapi akan lebih baik jika kita memilih yang branding yang original. Kan kalau misalnya ayam geprek, let's say, maaf ya saya dari tadi sebut merek, nggak apa, tapi misalnya ayam geprek bensu gitu ya, itu kan ada istilahnya bahasa kasarnya mirip gitu ya, yang ayam geprek bensu kayak gitu ya. Nah ini kita nggak tahu ya mana yang duluan atau gimana, tapi kan sebenarnya ini bisa dibilang bukan identitas yang orisinil gitu ya, bukan identitas yang baru. Jadi di saat mungkin orang lewat pengennya makan geprek bensu, ternyata tulisannya I am geprek bensu, maka dia akan bingung gitu loh ya, akan mempertanyakan, wah ini gimana ya kayak gitu. Nah makanya penting banget untuk memberikan identitas yang orisinil. Jadi kalau memang mau jual ayam geprek misalnya, bisa mencari ciri khas yang oke gitu. Misalnya ayam geprek identiknya sama pedas gitu. Mungkin bisa dinamain misalnya ayam geprek jontor atau ayam geprek tornado atau gimana gitu. Jadi mencari sesuatu yang unik gitu. Jadi orang tuh bisa langsung di saat mendengar nama usaha Bapak Ibu itu langsung teringat dengan bisnis punya Bapak Ibu. Nah, kayak gitu. Yang kedua, tadi identitasnya kalau bisa yang orisinil dan unik. Yang kedua, nah yang unik ini harus kita tonjolkan sebagai ciri khas dari brand kita. Kayak gitu. Nah, identitas yang kuat ini soalnya akan melancarkan proses pengenalan produk dan ketertarikan orang terhadap produk itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya tonjolkan ciri khas misalnya tuh gini, Bapak Ibu bikin produk UMKM misalnya dari ketela, dari singkong gitu ya. Bapak Ibu olah sebagai keripik, terus ada rasa-rasa misalnya rasa rendang atau rasa sesuatu. Nah, ini kan unik nih ya. Kayak jarang-jarang nih ada keripik singkong rasa rendang misalnya. Nah, ini harus ditonjolkan, harus bahasa Inggrisnya kayak harus di-highlight, harus ditunjukkan nih kepada masyarakat kalau ini loh yang bikin beda. Caranya gimana? Misalnya dari elemen branding tadi, rasa rendang itu kan identiknya daging ya, dan warnanya coklat misalnya. Oke, mungkin bisa diturunkan ke brandingannya, packagingnya, kemasannya itu desainnya warna coklat misalnya. Atau misal logonya itu ada gambar singkong dan daging kayak gitu. Jadi dari elemen tadi itu bisa merepresentasikan ciri khas yang ada di produk Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting adalah kita perlu jadi kayak udah disiapkan misalnya nama, logo, dan segala macamnya. Tapi yang kadang suka terlewat itu tuh lebih ke kayak konsistensi dan juga detail dari branding yang dipilih. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya
Bapak Ibu tadi misalnya logonya warnanya merah gitu ya, terus pengennya tuh warnanya serba yang merah, kuning atau putih, sama putih misalnya 3 warna itu. Nah tentunya untuk kedepannya jika Bapak Ibu ingin mengembangkan elemen branding yang ada, misalnya mau post sosial media, ngefoto produk dan lain sebagainya, ini kalau bisa konsisten. Jadi tadi warnanya merah, kuning, putih, ya udah itu kebanyakan kita pakai. Jangan tiba-tiba misalnya udah merah, kuning, putih, tiba-tiba kita masukin warna ungu gitu ya. Tentunya itu akan membuat pelanggan bingung gitu ya. Karena istilahnya tidak tidak seragam gitu. Ya, tadi kayak tadi saya bilang di awal, misal KFC dia ganti packaging warnanya jadi pink gitu atau jadi biru, tentu kan kita bertanya-tanya ini KFC beneran nggak sih atau jangan-jangan KFC KW kayak gitu ya istilahnya. Jadi di sini konsistensi itu penting. Tidak cuma di warna, misalnya di jenis font, terus bentuk packaging itu perlu banget untuk konsistenkan. Nah, pertanyaannya, Mbak, kalau kayak gitu berarti kita nggak boleh ganti dong. Maksudnya kalau kita udah punya logo yang seperti itu, warna seperti itu, berarti kita nggak boleh ganti dong, harus itu dari awal sampai akhir dong. Nggak juga. Kalau memang ada di satu momen, teman-teman memang pengen banget ganti branding nih, pengen banget ganti logo, pengen banget mengupgrade logonya misalnya biar lebih kekinian gitu ya, lebih sesuai zaman gitu ya. Nah, ini boleh banget. Cuma yang paling penting adalah Bapak Ibu jangan lupa untuk mengkomunikasikan perubahan ini ke pelanggan kayak gitu. Ya, kita ambil contoh misalnya TVRI gitu ya. Dulu logonya seperti itu, sekarang logonya warnanya biru dan putih gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, perubahan branding itu nggak apa-apa, yang penting kita mengkomunikasikan. Nah, tapi setelah itu tentunya akan lebih baik jika logo yang sudah ada itu kita bisa gunakan secara konsisten dengan detail-detail yang memang sudah kita kehendaki. Seperti itu. Nah, mungkin lebih lanjut lagi. By the way, kalau misal Bapak, Ibu, dan teman-teman ada pertanyaan, nanti boleh ya dicicil di chat aja nggak apa-apa. Kira-kira ada pertanyaan apa atau kira-kira kurang jelas atau mungkin ada yang mau dikonsultasikan terkait brandnya, silakan di chat aja kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini pertanyaannya. Mbak, saya branding sudah nih, saya sudah punya logo, saya sudah punya nama, saya sudah punya packaging yang bagus nih, produk saya juga udah ada, terus apa gitu, lalu bagaimana setelah saya punya branding gitu. Nah, selanjutnya, setelah Bapak Ibu punya identitas atau branding ini, selanjutnya kita melakukan pemasaran gitu ya. Pemasaran ini apa? Pemasaran itu kegiatan yang dilakukan oleh bisnis untuk mempromosikan produk atau layanannya. Bahasa gampangnya itu kita mencari pelanggan gitu ya. Bahasa gampangnya kita melakukan usaha-usaha supaya orang itu 1 tahu produk kita, 2 tertarik produk kita, 3 beli produk kita. Kayak gitu, itu namanya pemasaran. Jadi kayak kalau di marketing tuh banyak sekali kayak framework atau misalnya apa ya, kalau bisa dibilang kayak teori-teori yang menyatakan pemasaran tuh seperti ini, caranya seperti ini gitu ya. Nah, itu ada banyak banget dan itu semua tidak salah, tapi di sini saya mencoba untuk merangkum yang lebih simpelnya gitu ya, supaya Bapak Ibu dan teman-teman tuh lebih mudah mengaplikasikan di bisnis UMKM-nya. Nah, kalau versi saya, pemasaran ini yang perlu diperhatikan itu tuh sementara ini 4 yang paling penting yang saya tunjukkan di sini. Yang paling pertama itu produknya. Apakah produknya sudah siap? Tadi kan brandingnya sudah ada ya. Terus produknya itu apakah sudah siap? Misalnya tadi mau jual keripik singkong gitu ya. Nah, tadi brandingnya sudah, misalnya mau pilihnya warna biru, terus gambarnya logonya itu singkong, terus ada rasa apa-apa. Nah, terus produknya ini apakah sudah ready, dalam arti apakah menurut Bapak Ibu sudah layak jual, apakah rasanya sudah sesuai,
atau bagaimana, terus harganya itu gimana, Bapak Ibu mau pasang harga berapa gitu. Jadi misalnya keripik singkongnya itu saya tuh kalau bikin modalnya misal 5.000 untuk 100 gram misalnya ya. Nah, tapi ini saya kasih rasa-rasa banyak dan saya branding nih, Mbak, saya kasih packaging yang bagus gitu. Kalau misalnya saya jual 15.000 atau 20.000 boleh nggak? Boleh banget. Nah, ini harga itu tuh sebenarnya kembali ke bisnisnya gitu ya. Mau memberikan harga itu berdasarkan apa? Nah, tadi bisa berdasarkan harga apa tuh namanya? Harga bahan baku, bisa berdasarkan memang kita mau gap atau marginnya berapa, bisa dari value yang kita jual apa, pembedanya apa, jadi kita bisa mungkin jual lebih mahal dibanding yang lain. Nah, ini perlu ditentukan. Terus yang terakhir adalah diferensiasi. Kembali lagi, tadi kalau branding kita juga ngomongin tentang ciri khas atau hal yang menonjol di produk juga. Jadi diferensiasi apa yang kita mau kasih gitu. Jadi kayak misalnya keripik singkong, diferensiasinya apa? Kalau misal di abang-abang, keripik singkongnya enak tapi rasanya cuma pedas sama asin gitu ya. Terus misalnya, oh ya aku mau tambahin rasa-rasa yang mungkin Indonesia banget gitu. Yang tadi aku bilang misalnya rasa rendang, rasa gulai, rasa apa, itu kan hal yang baru nih. Nah, ini diferensiasinya itu tuh harus kita scan dulu istilahnya ya. Bahasa kasarnya kita lihat dulu dari kita tuh kita punya apa sih untuk dipasarkan. Yang kedua, kita harus tahu nih siapa sih target pasar kita, siapa sih yang pengen, bahasa gampangnya siapa sih orang yang kita pengen di saat tahu produk kita tuh dia ingin beli gitu. Nah, ini namanya target pasar gitu. Nah, target market ini itu bebas, terserah Bapak Ibu maunya kayak apa. Yang penting kita punya targetnya. Jadi misalnya gini, tadi jual keripik singkong gitu ya. Terus misalnya tapi kan keripik singkong itu kan cemilan ya, misalnya aku pengennya targetnya tuh mungkin anak muda kali ya yang suka ngemil gitu ya. Itu boleh banget. Jadi Bapak Ibu harus menentukan satu segmen yang pengen fokus Bapak Ibu raih gitu. Kayak tadi misalnya target marketnya pengennya anak muda, misalnya mahasiswa gitu ya, pengennya targetinnya mahasiswa UPN misalnya ya, let's say gitu ya. Ya berarti nanti target marketnya ini menentukan strategi atau misalnya kegiatan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencapai mahasiswa UPN ini supaya beli produk kita, kayak gitu. Nah, ini harus diidentifikasikan dari awal. Nah, tapi nanti barangkali ada pertanyaan gini. Nah, tapi Mbak, kan misalnya saya pengennya dibelinya sama mahasiswa nih, sama mahasiswa UPN misalnya ya target marketnya. Tapi kalau misal ternyata yang beli, yang suka di saat di tengah-tengah ternyata nenek-nenek gimana, misalnya kayak gitu. Atau misalnya yang suka malah anak kecil gimana? Nggak apa-apa, tapi balik lagi, ada dua hal yang bisa dilakukan jika itu terjadi ya. Yang pertama, teman-teman tetap fokus ke target market utama yang tadi mahasiswa. Jadi dianggapnya yang nenek-nenek dan anak kecil tadi itu sebagai kayak lain-lain gitu ya. Istilahnya lain-lain yang juga tertarik ke produk kita, tapi tetap kita pengennya proporsi yang beli paling besar itu dari mahasiswa misalnya. Itu tetap bisa. Atau yang kedua, kita bisa cek lagi nih. Misalnya kayak setelah berjalan 6 bulan, loh saya pengennya yang beli mahasiswa, tapi misalnya 80% yang beli ternyata anak kecil nih gitu. Oh ya udah, berarti kita bisa assess ulang, kita bisa cek ulang, oh mungkin memang ini produknya lebih cocok untuk anak kecil dan kita bisa kayak sesuaikan lagi nih brandingnya gitu. Jadi kayak misalnya kalau buat anak kecil berarti kayaknya lebih lucu kalau misalnya brandingnya atau packagingnya tuh lebih yang colorful, banyak warna, ada logo, ada maskot dan segala macamnya gitu. Jadi istilahnya itu saya bisa bilang kenapa marketing ini tuh menarik bagi saya adalah karena menurut saya tidak ada hal yang pakem gitu ya untuk pemasaran, untuk bisnis itu tidak ada yang pakem. Segalanya itu bisa kita adjust, kita bisa sesuaikan, kita bisa aplikasikan sesuai produk yang kita punya. Jadi ini kayak seni gitu. Jadi ya itu tadi, balik lagi yang penting kita tahu nih target market utama atau target market pertama yang kita mau capai itu siapa. Gitu. Lalu selanjutnya setelah kita tahu yang dijual apa, targetnya siapa, yang ketiga itu jualannya di mana. Nah, ini penting banget. Atau kalau di bahasa marketing itu kita sebutnya channel.
channelnya tuh mau di mana gitu. Istilahnya kita udah punya produknya nih, tapi kan kita harus tahu nih jualannya di mana. Cara untuk dapetin mahasiswa ya UPN tadi misalnya ya, kita bilang target marketnya mahasiswa UPN tuh gimana caranya. Nah ini untuk channel jualan atau media penjualannya ada 2 biasanya. Yang pertama itu kita bisa disebutnya offline atau online. Kalau offline tuh berarti yaitu Bapak Ibu misalnya buka toko di rumah, atau misalnya sewa tempat, buka di sentra UMKM, pokoknya yang orang tuh bisa datang langsung, bisa pegang produknya, bisa langsung lihat gitu ya dengan mata, itu offline. Nah, di masa pandemi sekarang tentu ada lagi yang sedang menonjol tuh penjualan online. Nah, kalau online sendiri ini melewati channel-channel yang ada di online, misalnya sosial media, atau mungkin e-commerce, atau mungkin aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang membantu Bapak Ibu memasarkan produk. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih, ini yang menurut kalau saya, itu tuh salah satu favorit saya, untuk media penjualan, itu ada namanya word of mouth, atau dari mulut ke mulut gitu ya. Ini tuh salah satu channel yang sebenarnya jadul gitu ya, dari dulu kan kita misalnya mau produk apa, mau tahu misalnya kue tart terenak gitu ya di Surabaya gitu ya, biasanya kan kita tanya dulu ke teman dekat, ke saudara, ke siapapun kayak gitu ya. Nah ini tuh dari mulut ke mulut itu tuh impact-nya lumayan besar nih, jadi ini juga tidak bisa dilupakan sama Bapak Ibu. Jadi kalau misal punya produk mau dijual, itu bisa juga tuh, mungkin bisa dibagikan sampelnya nih ke tetangga-tetangga atau mungkin ke saudara-saudara. Jadi kalau misalnya mereka cocok, mereka akan merekomendasikan ke orang-orang lainnya kayak gitu. Itu juga salah satu channel. Nah, setelah tahu 3 ini, yang terakhir kita juga harus tahu kondisi pasar atau kondisi kompetitor itu tuh lagi melakukan apa. Nah, ini perlu banget yang kita bangun. Jadi bisnis itu kan nggak cuma tentang kita ya, maksudnya bahasa kasarnya bisnis itu nggak cuma tentang produk kita apa, kita jualannya gimana, tapi bagaimana pasar atau kompetitor itu mempengaruhi bisnis kita gitu. Kayak misalnya kondisi pasar tuh kayak kita bisa bilang sekarang lagi pandemi, jualan untuk offline lebih susah gitu ya. Nah, itu kan kondisi pasar yang perlu kita sadari gitu ya. Atau misalnya kondisi pasar lain tuh misalnya tren. Kayak sekarang lagi tren rasa telur asin gitu ya, misalnya rasa salted egg. Nah, itu kan tren. Nah, ini juga kita perlu tahu untuk memberikan impact gitu ke bisnis kita. Seperti itu. Nah, sudah tahu kan ini kayak 4 hal ini kita perlu identifikasi. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan masa sekarang, lagi pandemi, sedang susah banget jualan offline gitu ya. Saya pun juga sedikit banyak merasakan gitu ya. Nah, itu pembatasan kegiatan di luar itu sangat kerasa banget. Tadi salah satunya kan kita harus mengidentifikasi kondisi pasar juga. Melihat sekarang kita dalam masa pandemi, saya sendiri merekomendasikan Bapak Ibu untuk go digital gitu. Jadi kita pemasaran produknya itu paling efektif saat ini tuh untuk masa pandemi adalah berjualan di online juga gitu. Jadi kita bukannya kayak offline-nya ditutup terus kita jualan fokus di online, enggak. Jadi offline-nya mungkin kita masih tetap bisa berjalan, tapi kita perlu menambahkan istilahnya channel baru gitu, menambahkan digital ini sebagai salah satu media untuk mencapai penjualan gitu. Nah, untuk kali ini saya menyarankan 2 yang paling mudah. Itu yang pertama tuh sosial media. Di sini saya menyarankan misalnya Instagram ya. Itu kita bisa jualan, kita memanfaatkan sosial media di Instagram untuk memasarkan produk gitu ya. Karena Instagram sendiri itu kan basicnya foto, visual. Tadi balik lagi, orang itu tuh gampang banget tertarik dengan hal yang sifatnya visual. Jadi Bapak Ibu bisa bikin
akun khusus untuk berjualan di sosial media. Terus yang kedua, itu kita bisa pakai aplikasi atau situs jual beli yang disediakan oleh pihak ketiga, gitu ya. Kalau saya sendiri menganut asas sebenarnya lebih banyak channel atau lebih banyak media untuk berjualan itu lebih baik. Jadi Bapak Ibu silakan misalnya mau buka di let's say Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, atau itu tuh boleh banget kita buka di semuanya boleh karena mempermudah untuk mencapai pelanggan yang ada. Tapi di sini konteksnya mungkin saya sebagai saya lebih mengetahui tentang GrabFood dan di GrabMart. Jadi di sini saya menyarankan mungkin Bapak Ibu monggo Bapak Ibu UMKM untuk kayak bikin akun nih di GrabFood atau di GrabMart gitu. Jadi biar istilahnya orang yang udah punya aplikasi GrabFood tuh jadi tahu, oh ternyata di semua warung tuh ada produk ini nih, aku mau beli nih, mau cobain kayak gitu. Oke, aku lanjut dulu ya. Oke, Mas Yasser, sorry, ini ada beberapa pertanyaan, saya boleh baca dulu atau nanti ditanya jawab aja? Nanti ada sesi tanya jawab sendiri Kak Karina. Oke, siap-siap. Iya. Terima kasih. Jadi nanti saya jawab ya teman-teman untuk pertanyaan di chatnya. Oke, aku lanjut dulu. Nah, yang pertama itu memasarkan produk via Instagram. Tadi ya saya bilang ya. Nah, tentu sudah nggak asing ya sama sosial media Instagram ini. Saya rasa juga mungkin 90% dari audiens di sini udah punya Instagram gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa tips-tips aja nih di saat kita punya akun atau akun untuk produk yang khusus kita jual di Instagram. Itu tuh yang saya sarankan, yang pertama itu kita memberikan nama brand yang jelas, singkat, dan menarik gitu sebagai akun Instagram. Kan kita pengennya memang orang-orang tahu tentang produk kita, tapi kalau misalnya namanya kepanjangan, itu akan susah juga di search. Ini misalnya tadi saya jualan makaroni gitu, jadi saya namain makaroni pedas gila Mbak Karina gitu, kan jadinya panjang ya, jadi orang di saat search tuh susah gitu. Nah, itu mungkin bisa disingkat, atau Bapak Ibu bisa list beberapa opsi untuk nama brand yang jelas, misalnya jadi makaroni jontor gitu, atau makaroni bledek gitu. Jadi itu satu, dia jelas, singkat, dan juga menarik gitu. Ini saya kasih contoh di sini ya, screenshot itu salah satu UMKM, itu punya orang tua teman saya ya, kebetulan di Magelang, itu dia punya namanya Raos Magelang gitu ya. Nah, ini singkat, padat, dan jelas gitu. Jadi kayak namanya produknya Raos, terus dia di sini nyebutin Magelang itu karena dia pengen menonjolkan kalau produk UMKM ini dari daerahnya gitu. Ini misalnya ada Bapak Ibu yang punya keripik pisang gitu, mau dinamain keripik pisang Semolowaru gitu juga boleh. Jadi kayak mengunggulkan nama berdasarkan areanya gitu. Terus yang kedua, kita harus memasukkan informasi tentang produk di sini, di bio ini tuh harus semenarik mungkin. Kita bisa masukin juga tuh slogan atau jargon untuk dimasukkan ke bagian profil ini. Kayak misalnya ini punya teman saya, dia premium healthy local product gitu ya. Nah, ini nih yang mau dia angkut gitu. Diferensiasinya dia premium, dia sehat, dan dia lokal produk gitu. Terus di sini dia nyebutin lagi tanpa MSG, digoreng menggunakan minyak kelapa. Nah, ini yang tadi saya bilang diferensiasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang beda gitu ya. Misalnya rasa telur asin, terus telur asinnya dibuat handmade tanpa pengawet, nah itu boleh banget di handmade kayak gitu. Terus yang terakhir, kita harus memastikan kalau kita menaruh kontak penjual gitu ya, kita harus menaruh kayak misalnya kita ada di Shopee, di Tokopedia, di WhatsApp itu tuh disebutin, terus misalnya masukin nomor HP-nya, kalau mau pesan bisa pesan di nomor ini kayak gitu, menghubungi nomor ini. Itu perlu dicantumkan juga untuk mempermudah orang untuk mengetahui gimana sih cara pesannya gitu. Nah, ini saya berikan contoh nih Bapak Ibu untuk memudahkan juga ya. Misalnya bikin akun untuk produk, di sebelah kanan ini yang warna ungu, ini ada template nih untuk bio profil yang baik untuk akun produk. Di sini saya kasih contoh misalnya slogan atau jargon. Tadi misalnya Indomie seleraku gitu dimasukin ya, Indomie seleraku. Terus ini kita kasih deskripsi yang menarik tentang produknya. Kayak tadi ini di sini dia pakai minyak kelapa gitu. Atau misalnya Bapak Ibu mau masukin tanpa pengawet,
misalnya, atau misalnya dibuat fresh setiap hari kayak gitu. Itu kan hal yang menarik ya untuk diungkapkan. Ini bisa ditaruh. Lalu yang terakhir bisa diinfokan untuk pemesanan dapat menghubungi, terus Bapak Ibu bisa masukkan nomor HP, link ke e-commerce dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini untuk profilnya. Terus ini untuk, kalau yang ini untuk kontennya gitu ya. Udah bikin akunnya nih, terus gimana nih cara bikin konten yang menarik nih gitu ya. Nah, yang paling penting menurut saya di saat Bapak Ibu masarkan via Instagram adalah Bapak Ibu mengunggah produk secara berkala dengan foto produk yang menarik gitu. Berkala itu berarti rutin gitu ya. Jangan sampai kayak misalnya hari ini ngepost foto gitu ya, terus post lagi 2 minggu kemudian gitu ya. Nah itu udah mungkin orang yang tertarik itu keburu, loh ini kok udah nggak aktif ya 2 minggu nggak post apa-apa, atau apa jangan-jangan nggak jualan kayak gitu ya. Jadi penting banget untuk mengunggah secara berkala gitu. Mungkin nggak harus setiap hari, tapi mungkin Bapak Ibu bisa memberikan schedule atau jadwal gitu. Misalnya, oh saya mau upload 2 hari sekali gitu, atau misalnya saya mau aktif banget nih Mbak sehari 2 kali misalnya, nggak apa-apa. Yang penting adalah rutin gitu, rutin dan produk yang diupload itu tuh jelas gitu. Kayak misalnya di sini saya kasih contoh produknya cireng gitu ya. Nah ini foto cirengnya udah ada nih, harus kelihatan jelas dengan penataan yang rapi. Nah nanti untuk tips-tips foto produknya nanti dari teman-teman UPN akan memberikan salah satu contoh gitu ya. Gitu. Nah terus selain foto yang nggak kalah penting itu di bagian caption atau misalnya deskripsi gitu ya. Dari produknya ini penting banget nih. Kita harus tahu nih gimana caranya orang tuh sekali lihat tuh bisa tahu tentang produknya apa dan tertarik untuk pesan misalnya. Nah di sini saya kasih contoh dan template lagi ya. Bapak Ibu mungkin bisa dimanfaatkan gitu ya. Di sini yang baik itu adalah yang pertama Bapak Ibu melakukan sapaan kepada audiens. Nah ini dapat disesuaikan tren terbaru nih. Misalnya dalam arti kayak misalnya sekarang lagi pandemi gitu ya, sapanya misalnya gini. Selamat siang, teman-teman Instagram lagi pandemi gini, lagi ngapain nih di rumah kayak gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Terus kita bisa kaitkan ke bawah itu ke produknya. Ya nih kayak misalnya contohnya di sini dia memberikan deskripsinya kayak cireng yang paling juara, renyah di luar, kenyal di dalam gitu ya. Ini kan menarik nih. Jadi orang baca, wah iya ya ini cirengnya kayak kelihatannya enak nih, renyah, kenyal gitu. Terus dia infoin lagi nih lebih jelas lagi di bawahnya. Dia kasih detail dan informasi tentang produknya. Kayak di bawah, oh nih kalau beli cireng itu terdiri dari 10 biji, masing-masing rasanya A, B, C, D, E gitu. Terus di sini dia infokan juga ketahanannya 2 hari suhu ruangan dan lain sebagainya. Terus harganya 10.000 cumaan kayak gitu. Jadi di sini penting untuk memberikan penjelasan produk dan juga detail-detail yang sekiranya perlu untuk diketahui gitu ya. Kayak tadi misalnya, misal aku jual makaroni 30 rasa. Ya udah 30 rasanya silakan diisikan di captionnya gitu. Jadi orang tahu, wah gila pilihan rasanya banyak nih, aku bisa borong nih rasanya dari A sampai Z gitu misalnya. Gitu. Terus selanjutnya nih, mungkin setelah kita jualan di Instagram, terus kita mau mengembangkan lagi channel apa lagi nih yang kita mau capai gitu ya. Nah, kita bisa melakukan penjualan online menggunakan aplikasi-aplikasi atau situs-situs yang bisa membuat kita mencapai pelanggan yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini terserah Bapak Ibu, silakan pilih aplikasi yang menurut Bapak Ibu sesuai sama target marketnya gitu. Jadi kayak misalnya tadi Bapak Ibu misalnya menargetkan, oh aku pengen produkku bisa dipesan untuk setiap hari gitu, dan bisa sampai ke pelanggan langsung gitu. Oh ya berarti Bapak Ibu bisa daftarnya pakai GrabFood aja, karena bisa langsung diantar gitu. Atau misalnya Bapak Ibu, oh aku pengen carinya target market yang misal dia lebih ekonomis, lebih sukanya gratis ongkir misalnya ya. Nah itu bisa pakai misalnya e-commerce gitu, bisa pakai Shopee dan lain sebagainya gitu. Terus ya tadi balik lagi, perlu untuk bikin akun yang representatif gitu. Harus jelas, namanya menarik, informasinya lengkap gitu. Terus yang selanjutnya, kita perlu cek nih, setelah kita bikin akun, kadang-kadang itu yang bikin, saya pernah mengalami juga ya, di saat kita bikin bisnis tuh, kadang kalau bikin akun tuh habis itu mager, untuk ngepost tuh males gitu, mau cek itu males. Nah ini perlu dihindari ya, Bapak Ibu, karena penjualan online itu kan istilahnya mata yang melihat,
audiens yang melihat itu setiap hari ada, dan bisa jadi itu memang orang yang mau tertarik sama produk kita. Nah, di saat kita nggak aktif nih, atau misal nggak cek akunnya secara berkala, jangan-jangan kita melewatkan beberapa orang yang memang tertarik untuk beli. Nah, itu kan sayang ya. Jadi ini harus istilahnya rutin gitu ya, harus rutin, harus cek secara berkala dan memastikan stok produknya selalu terupdate. Nah, yang terakhir, ya Bapak Ibu bisa pasang promo penjualan. Nah, ini yang paling bisa bahasa kasarnya kayak paling gampang untuk men-trigger orang buat beli lebih gitu ya. Itu dengan promo penjualan, bisa memberikan diskon, bisa memberikan paket bundle, misalnya beli 5 gratis 1, atau misalnya beli 5 cuma 10.000 misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa juga untuk menarik pelanggan di penjualan online kayak gitu. Nah, tadi sudah saya bagikan ya tips and trick-nya. Nah, ini mungkin karena saya sendiri sebagai tim dari GrabFood, mungkin saya akan lebih expert untuk mengajak Bapak Ibu, silakan monggo, mungkin Bu Azharatri atau siapa yang mau mendaftarkan produknya sebagai mitra merchant kita, itu bisa banget. Nah, di sini keunggulannya apa sih? Misalnya, kenapa sih kita bisa untung gitu ya dengan menjadi mitra GrabFood gitu ya? Nah, kalau dari saya sendiri itu, di sini kita bisa, satu, pendaftarannya itu gratis Bapak Ibu. Jadi gratis dan bisa dilakukan 24 jam pakai aplikasi Grab Merchant kita. Nanti saya kasih video ya bagaimana caranya. Terus yang kedua itu kita bisa dapat pelanggan atau kita bisa semakin dikenal gitu ya dengan pelanggan yang memang sudah memakai GrabFood kayak gitu. Apalagi GrabFood kan sudah lumayan umum ya di Bapak Ibu ya, tentunya sudah tahu semua gitu ya. Atau mungkin justru lebih udah sering pesan nih setiap hari misalnya kayak gitu. Nah, di saat era new normal gini, di saat era pandemi ini tuh salah satu solusi juga supaya jualan Bapak Ibu itu tuh bisa terus berjalan dari media-media baru gitu. Nah, di sini juga di aplikasi kita itu tuh kita bisa ada beberapa fitur, salah satunya kita bisa melihat keluar masuknya transaksi dengan rapi. Jadi kita bisa melihat dana yang sehat, terus kita bisa mengelola bisnisnya menjadi lebih praktis. Dan yang tadi, salah satunya kan kita bisa memasang promo-promo ya. Nah, kalau di GrabFood sendiri, biasanya kita tuh sudah ada promo-promo yang ditawarkan ke merchant, jadi teman-teman, Bapak Ibu tinggal pilih nih, mana promo yang sesuai. Kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat gimana sih caranya untuk join mitra GrabFood. Tunggu ya, aku ulang lagi videonya. Nah, yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah mendownload aplikasi Grab Merchant namanya. Di aplikasi ini secara gratis, tinggal di-download aja. Silakan. Jadi Bapak Ibu tinggal download di aplikasi Grab Merchant ini. Lalu ya udah, setelah itu tinggal isi sesuai yang ada di sini. Aku ulang videonya ya. Nah, ini download aplikasi, terus bikin akun. Nah, akunnya itu tinggal siapkan email dan nomor HP yang aktif. Nah, ini dimasukkan nomor ponsel dan email bisnisnya Bapak Ibu. Dimasukkan, kita registrasi di aplikasi Grab Merchant, tinggal dipilih kategori bisnis yang sesuai. Apakah makanan, apakah groceries, atau lain sebagainya. Bikin sandi, lalu setelah itu kita tinggal centang untuk pendaftaran, semuanya kita isi, terus selesai gitu. Biasanya itu waktu verifikasinya, jika Bapak Ibu datanya sudah lengkap, itu akan diproses paling lama 7 hari. Itu 2-7 hari. Jadi Bapak Ibu daftar dulu, silakan Bapak Ibu UMKM bisa daftar sebagai GrabFood merchant kita, atau mungkin misalnya Mbak kayaknya produk saya lebih cocok untuk GrabMart deh gitu, lebih cocok untuk tipikal yang supermarket, bisa banget itu sama pakai aplikasinya Grab Merchant ini gitu. Nanti teman-teman dari UPN akan ini ya akan bantu untuk share video ini juga, jadi nanti bisa diputar lagi ya setelah acara ini. Kalau misal Bapak Ibu berkenan untuk daftar, monggo silakan banget gitu. Nah, setelah daftar tuh gimana Mbak? Masa saya daftar doang terus saya bingung nih,
gimana cara mengelolanya gitu ya. Jangan khawatir, di sini saya memberikan tips singkat gitu ya, ada 4 gitu ya, gimana caranya kita setelah punya akun GrabFood itu tuh bisa terkelola dengan baik gitu. Nah, yang pertama yang tadi saya sudah infokan, kita perlu untuk punya si aplikasi Grab Merchant-nya ini. Kenapa? Karena semuanya yang akan muncul di aplikasi Grab itu semuanya itu dikelola pakai satu aplikasi ini gitu. Jadi mulai dari masukin menu, nambah harga, nambah foto, dan lain sebagainya. Nah, setelah Bapak Ibu punya aplikasi Grab-nya ini, perlu banget untuk mengatur, yang pertama adalah jam, yaitu jam buka resto. Kayak misalnya, oh Mbak, aku cuma bisa standby di rumah itu sampai jam 9 aja. Nggak apa-apa, kita bisa atur di aplikasi Grab Merchant-nya, kalau misalnya bukanya jam 10 sampai jam 5 misalnya, atau jam 10 sampai jam 9 malam. Terus yang kedua, kita bisa masukkan foto. Nah, ini menarik banget. Istilahnya kalau kita buka aplikasi terus ada fotonya kan lebih menarik untuk dibeli gitu ya. Terus yang ketiga, kita bisa masukkan kategori. Kategori ini apa contohnya? Misalnya nih Bapak Ibu punya produk lebih dari satu. Misalnya ada 1 makaroni, 2 keripik singkong, 3 misalnya jamu gitu, atau 4 jus apa gitu. Nah, ini kita bisa masukkan dalam kategori yang berbeda, jadi orang akan memudahkan di saat dia mau mencari yang khusus gitu. Nah, satu lagi dari Grab itu kita berusaha untuk membantu Bapak Ibu UMKM itu untuk selalu terupdate gitu ya, dengan pelatihan, dengan kursus, dengan hal-hal baru yang perlu Bapak Ibu untuk tahu. Jadi di aplikasi itu ada namanya Grab Academy. Itu tuh isinya pelatihan online. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan pelatihan online tuh gratis tanpa bayar apapun di aplikasi kita gitu. Nanti itu banyak banget materinya, bisa kayak bagaimana cara membaca tren makanan misalnya, atau misalnya bagaimana cara memfoto produk yang baik, bagaimana cara mengelola supaya pelanggan kasih ratingnya bagus, itu tuh ada semua di Grab Academy ini. Jadi sangat-sangat nggak rugi untuk Bapak Ibu download aplikasi Grab Merchant dan daftar sebagai mitra merchant-nya Grab. Terus yang terakhir, saran kami adalah bisa jalin relasi sesama Grab Merchant gitu. Jadi kayak di Surabaya itu merchant-nya ada 20.000 misalnya ya, 20.000 merchant. Dan itu kita tuh menyediakan namanya komunitas perwira atau perkumpulan wirausaha, dan juga beberapa kali kita mengadakan event-event seperti GrabFood Talks gitu. Nah, ini Bapak Ibu jadinya bisa bertukar informasi gitu ya. Ini misalnya kayak, wah saya lihat bisnis A itu kayaknya laris banget, saya pengen tahu nih misalnya tipsnya apa. Nah, itu tuh bisa nanti Bapak Ibu bertemu dengan sesama wirausaha di komunitas perwira ini gitu. Untuk lebih jelasnya, ini di sini saya drop ada Instagram Grab Merchant @GrabMerchantID, dan di Facebook itu ada Grab Merchant Grab Merchant spasi ID. Ini bisa diakses, dan itu tadi isinya banyak banget info-info yang berguna jika Bapak Ibu bergabung sebagai mitra merchant. Seperti itu. Sudah sih, kalau dari saya semuanya tadi sudah saya berusaha untuk sharing ke Bapak Ibu. Monggo saya kembalikan ke Mas Yasar ya sebagai moderator. Terima kasih, semoga berguna. Terima kasih kembali Kak Karina. Materinya sangat menarik sekali nih. Nggak sabar untuk masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelum kita semua masuk ke sesi tanya jawab, saya juga yakin para peserta juga tertarik dan ingin segera diskusi. Tapi sebelumnya, teman-teman dari pemberdayaan wirausaha akan menampilkan video tips foto produk terlebih dahulu. Silakan bisa di-share screen, Aldi. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok KKN 21 PEN Veteran Jawa Timur. Hari ini akan menunjukkan beberapa tips foto produk. So, keep on watching. Pertama-tama, gunakan alas makan sebagai background. Siapkan yang polos, warnanya bisa coklat atau putih. Lalu, siapin crop putih yang relatable ya.
seperti serbet, piring, sendok atau garpu, dan dedaunan yang bakal ngedukung foto produk kalian jadi lebih bagus lagi. Nah, jangan lupa siapin produknya. Di sini kami mencontohkan dengan produk makanan yaitu nasi bungkus biasa yang ada di warung-warung. Next, tata produknya yang cantik ya. Kalian bisa juga cetak nasinya biar lebih rapi lagi seperti ini. Nah, kalau udah selesai, next kalian langsung bisa pakai kamera HP atau smartphone kalian untuk memfoto produknya. Atur angle kamera kalian ya, letakkan produk di tengah frame agar nantinya bisa di crop square. Voila, ini dia hasilnya. Semoga bermanfaat. Itu dia tadi video tips satu produk tadi dan persembahan dari teman-teman dari BWM. Semoga bermanfaat untuk para UMKM. Nanti akan di-share ke para pelaku UMKM di RW11 atau bisa diakses di Instagram KKN21 nantinya dan di YouTube KKN21 juga nantinya. Oke, langsung masuk ke sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Pasti udah pada nggak sabar di sini. Di sini udah terkumpul 4 pertanyaan yang ada di kolom chat. Nanti juga kita bakal membagikan door prize untuk 2 penanya terbaik yang akan dipilih sama Mbak Karina nanti ya. Mbak Karina, saya minta bantuannya. Siap. Terima kasih Mas Yasa. Iya. Oke, jadi langsung aja ya, aku mulai bacakan pertanyaan yang udah ada di chat ya. Oke, Ya, yang pertama, selamat siang Bu Ulfa dari Pokja 1 Kecamatan Sukolilo. Salam kenal nggih Bu Ulfa. Oke, saya bacakan ya. Selama ini saya sebagai pelaku UKM, ini produknya Wader Crispy. Pemasarannya sudah di sekitar teman-teman, grup WA, pertemuan PKK, RT dan RW dan sekitarnya, bahkan sudah masuk ke Shopee juga. Nah, tetapi di masa pandemi ini pemasarannya agak menurun. Kalau kita menengok ke teman-teman pelaku usaha lain juga mengalami seperti yang saya alami. Terus menurut Karina, bagaimana menanggulangi pemasaran usaha di masa pandemi ini supaya tidak sampai menurun? Terima kasih Bu Ulfa pertanyaannya. Nah, kalau dari saya sendiri, saya balik lagi tadi yang seperti saya infokan ya, kalau saya mengelola bisnis ya, prinsip saya adalah semakin banyak channel atau semakin banyak media itu akan semakin baik karena bahasa kasarnya kita punya banyak pintu gitu untuk approach, untuk sampai ke pelanggan-pelanggan baru. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan Bu Ulfa, mungkin satu bisa dicoba mulai untuk bisa dibantu mungkin putrinya atau mungkin tetangga atau gimana untuk bikin di sosial media. Jadi tadi kan grup WA dan teman-teman tuh udah bagus banget ya, kayak sudah dari mulut ke mulut, sudah di event-event pertemuan juga ya gitu. Tapi coba kita bawa ke online Bu. Jadi jualan di Facebook, di Instagram, terus minta tolong untuk sesama teman-temannya itu juga yang punya Instagram atau Facebook secara pribadi ya. Bapak Ibu bisa share, Ibu Ulfa bisa share fotonya nih, foto produknya, terus dibagikan, tolong dong postingin ke Facebook kamu gitu, atau postingin ke Instagram kamu. Jadi yang melihat itu akan semakin banyak gitu. Harapannya dengan semakin banyak yang lihat, maka semakin banyak yang berminat untuk membeli kayak gitu. Nah, satu lagi juga tadi Bu yang sesuai saya infokan. Jadi Bu Ulfa mungkin bisa mulai dengan buka akun GrabFood gitu ya. Jadi kalau dibuka di GrabFood kan enak nih. Jadi orang kalau mau beli yang langsung datang gitu ya. Kalau Shopee mungkin ngirimnya mungkin 1 hari gitu ya. Kalau GrabFood mungkin bisa langsung pesan, langsung diantar sama drivernya dan lain sebagainya. Itu juga bisa dicoba seperti itu Bu. Jadi
jangan menyerah, kita pasti bisa melewati masa pandemi ini dengan cara menambah tadi lebih banyak media untuk berjualan gitu. Dengan branding, dengan packaging, dan dengan promo-promo yang mungkin bisa ditambahkan nih supaya menarik gitu. Semoga menjawab ya Bu Ulfa. Terima kasih. Oke, aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Mbak Azahra Nabila. Jadi ini Mbak Azahra punya online shop dengan sistem dropship gitu ya. Maka otomatis kalau dropship itu foto produknya beda-beda karena sesuai dari agennya gitu, karena agennya juga berbeda-beda. Nah, ini gimana caranya menyeragamkan agar produk customer tuh ingat bahwa itu produk kita gitu. Terus ada tips and trick atau enggak untuk promosi di Instagram? Karena saya juga ada akun sosmed untuk online shop saya. Wah, mantap ini Mbak Azahra Nabila sudah punya akun Instagram gitu ya istilahnya. Nah, ini Mbak, kalau dari saya, kalau dari dropship itu kan fotonya beda-beda ya. Tentunya kita tidak selamanya bisa pegang produknya untuk foto sendiri. Nah, tipsnya gimana supaya istilahnya fotonya tuh seragam? Nah, kalau dari saya menyarankan Mbak Zara bisa pakai namanya template. Atau misalnya dalam branding itu visual yang sejenis gitu ya, sama. Jadi fit-nya tuh rapi gitu ya. Nah, mungkin saya boleh share screen lagi ya. Nah, ini ada contoh mungkin kayak misalnya nih akunnya apa nih, Bakso Aci Teh Santi gitu ya. Nah, ini tuh dia konsisten nih warnanya merah dan kuning. Nah, ini kan untuk posting-postingan yang biasa ini bisa dibikin kayak frame gitu, Mbak. Jadi foto di dalam frame-nya bisa beda-beda, tapi frame-nya sama gitu. Jadi feel-nya itu jadi sama. Nah, ini mungkin sedikit tips juga untuk memudahkan teman-teman dan Bapak Ibu UMKM, itu jadi ada aplikasi gratis yang bisa diakses di HP juga bisa, di laptop juga bisa, itu ada namanya Canva gitu ya. Canva ini tuh menyediakan istilahnya template atau desain yang sudah ada, tinggal Bapak Ibu sesuaikan sama kebutuhan produknya. Nah, ini jadi kayak ini misalnya yang saya tadi bilang yang disamain tuh frame-nya atau feel-nya aja. Kayak misalnya ini nih. Ini kan sederet, ini kan rasanya sama ya. Maksudnya dilihat itu warnanya sama, ornamennya sama, meskipun infonya berbeda-beda, fotonya bisa jadi berbeda-beda kayak gitu. Jadi kita bisa pakai template tadi Mbak Zahra. Jadi kayak meskipun gambarnya beda, tapi feel-nya sama karena kita pakai visual frame yang sama kayak gitu. Nah, ini ada namanya Canva, nih teman-teman bisa pilih di sini template. Di sini ada Instagram Story, Instagram Post, Facebook Post, dan lain sebagainya. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan sama produknya gitu. Jadi misalnya saya pilih Instagram Story gitu ya, nanti sudah ada template. Nah, ini sudah ada kayak gini. Nanti ini gambarnya bisa diganti sama gambar produknya Bapak Ibu kayak gitu. Jadi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan Bapak Ibu untuk kayak istilahnya kasarnya mendesain gitu ya. Gitu. Saya menjawab pertanyaan selanjutnya. Semoga tadi menjawab ya Mbak Azahra Nabila gitu ya. Selanjutnya dari Muhammad Wildan, dari Mas Wildan ya panggilannya. Nah ini izin bertanya. Nah sekarang itu kan revolusi industri di bidang marketing itu kan meningkatkan digital branding, bener banget. Tadi udah dibahas, kita juga udah ngobrol banyak ya tentang digital branding ya. Nah pertanyaannya, bagaimana solusi bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan ini? Mengingat nggak semua pelaku UMKM bisa manfaatkan marketing digital secara baik, karena belum menguasai gadget atau hal teknis lainnya. Oke, terima kasih Mas Wildan pertanyaannya. Iya, ini saya sangat menyadari juga ya, maksudnya meskipun mungkin sekarang tuh era digital, tapi mungkin orang tua kita mungkin belum sefamiliar kita dalam menggunakan sosial media. Nah, kalau untuk kayak gini solusinya ada beberapa kalau dari saya ya. Yang pertama, kalau belum sempat itu bisa memanfaatkan channel-channel atau misal media-media digital yang memang sudah familiar bagi pelaku UMKM. Jadi kayak misalnya saya kan memberi tipsnya Instagram ya. Tapi misalnya Bapak Ibu UMKM familiarnya sama WhatsApp nih, sama WA Story, sama grup WhatsApp, nggak apa-apa, itu dioptimalkan. Jadi yang paling penting adalah jangan memaksakan diri gitu. Bahasa kasarnya kita mengeksplor yang kita tahu dulu, yang kita familiar dulu gitu. Itu pertama.
yang kedua, jika memang, waduh, tapi aku pengen banget nih mengembangkan bisnisku ke Instagram, tapi aku nggak bisa caranya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa meminta bantuan dari teman-teman, misalnya saudara, mungkin anaknya, putrinya, atau mungkin dari teman-teman RT yang mungkin sudah ada pengalaman, jadi bisa berembuk gitu ya di WA group, minta bantuan, saling ngajarin dan lain sebagainya. Jadi bisa dibantu untuk mengelola si akunnya ini kayak gitu. Jadi sekarang tuh istilahnya zamannya sinergi gitu ya. Jadi kita bisa berlari sendiri, tapi kalau berlari bersama-sama itu akan lebih cepat kayak gitu. Jadi itu bisa juga dicoba gitu. Jadi bersinergi dengan mungkin yang sudah berpengalaman untuk memakai digital marketing ini gitu ya. Kita minta bantuan dan kita belajar, jadi bisa tetap catch up dengan revolusi industri yang ada. Gitu. Semoga menjawab ya, Mas Wildan. Terima kasih. Lalu ada lagi, wah saya senang banget nih, banyak pertanyaan dan pada antusias gitu ya. Nah ini dari Mbak Lauza Eliasa gitu ya. Izin bertanya, nah untuk memulai suatu branding, kan kita harus memiliki strategi yang dalam. Nah branding salah satunya itu harus fleksibel. Nah di titik apa kita dan kapan kita harus memulai dan mengubah suatu strategi branding. Nah ini pertanyaannya menarik nih ya. Oke. Nah terima kasih Mbak. Tadi kan mungkin kalau kita balik ke materi yang tadi sempat saya share, jadi yang kalau dari saya ada 4 yang tadi perlu diperhatikan ya. Produknya, siapa target marketnya, dijual di mana, dan kondisi pasarnya kayak apa. Nah, bener banget Mbak. Jadi untuk strategi, itu tuh branding, untuk marketing tuh sifatnya fleksibel. Jadi nggak pakem. Nah, di titik mana kita tahu harus mengubah, yaitu adalah di saat kita bisa menganalisis penjualan dalam periode sebelumnya, misalnya dalam 3 bulan yang lalu gitu ya, atau 6 bulan gitu ya, kita bisa lihat, oh satu produk aku tuh ternyata dijualnya itu kebanyakan lebih banyak lakunya misalnya di online gitu, misalnya di GrabFood gitu, atau misalnya yang kedua kita lihat lagi, oh sebelumnya aku target marketnya itu ibu rumah tangga, tapi ternyata yang beli kebanyakan anak muda nih. Nah, di situ kita bisa mendapatkan insight atau bisa mendapatkan analisis dari performa penjualan kita sebelumnya. Nah, ini nih yang jadi patokan kapan kita harus mengubah strategi itu. Kayak gitu. Jadi kayak di saat misalnya, oh ternyata target marketnya tadi beda ya, ternyata lebih banyak yang beli itu anak muda, padahal saya pengennya yang beli mama-mama muda misalnya. Nah, ini kan udah beda ya. Nah, di sini kita bisa jadiin itu sebagai salah satu alasan di saat kita harus mengubah strategi branding itu. Kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah sebagai pelaku bisnis kita harus tahu, kita harus yang paling ngerti gitu ya. Kita punya bisnis itu kita harus yang paling ngerti bisnis kita itu seperti apa. Termasuk kayak kita menganalisis performanya kemarin, jualannya gimana, kebanyakan yang beli siapa, orang-orang pada belinya di mana aja, sehingga kedepannya kalau kita merasa wah ini harus di-adjust sedikit nih, harus disesuaikan, itu tuh kita tahu gitu. Jadi fleksibilitas ini tergantung dengan kondisi bisnis kita dan bagaimana performa sebelumnya, kayak gitu. Gitu. Semoga menjawab ya Mbak Lauza ya. Terima kasih. Menjawab sekali Kakak. Makasih. Terima kasih. Teman-teman pada antusias semua nih. Banyak yang bertanya. Semangat semua ya. Ini boleh aku terusin Mas untuk pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Siap. Ini dari Bu Endang. Mohon di-share materinya. Baik Bu, nanti saya share ya materinya sekaligus video-video yang tadi dari teman-teman UPN juga. Nah, pertanyaannya, gimana ya kalau pengetahuan kita tentang digital marketing sangat minim, sementara kalau jual offline saat ini susah marketnya. Nah iya, pertanyaan bagus Bu Endang, terima kasih. Nah nanti mungkin dari yang tadi saya sempat sampaikan juga Bu, jadi sekarang itu menurut saya salah satu tips untuk untuk berkembang itu adalah kita harus bersinergi gitu Bu ya, dengan yang lainnya. Kayak ini kan kebetulan alhamdulillah hari ini difasilitasi oleh
teman-teman UPN untuk punya webinar ini Bu, nanti materinya saya share, jadi Bu Endang satu bisa belajar sedikit banyak tentang digital marketing ini dari materi webinar. Terus yang kedua, itu Bu nanti bisa sharing gitu ya, mungkin bikin WA group dengan sesama pelaku UMKM, bisa sharing juga. Atau tadi nih kalau misal Ibu Endang berkenan join GrabFood, itu ada namanya Perwira, kayak komunitas sesama wirausaha. Jadi bisa share di situ Bu, bisa saling tanya. Jadi kalau misal Bu Endang ada pertanyaan, gimana ya caranya biar Instagramnya postnya banyak yang like gitu. Nah itu tuh bisa bertanya ke pelaku wirausaha lain. Jadi kita sharing gitu bersinergi. Semoga itu bisa membantu ya Bu Endang. Jadi kita belajar terus, kita dapat materi dari webinar, dari sesama pelaku UMKM, itu tuh semoga bisa menjadi dasar gitu ya, semoga biar pengetahuan tentang digital marketingnya ini bertambah gitu. Nanti jangan sungkan juga teman-teman, saya ada share email dan juga akun Instagram, nanti kalau mungkin ada yang mau ditanyakan ke saya juga boleh, silakan gitu. Semoga menjawab Bu Endang, terima kasih. Oh, ada pertanyaan kedua, punten. Saat sedang merintis jualan online berupa tanaman hias dan minuman herbal, untuk minuman herbalnya sedang off karena kendala bahannya pengaruh cuaca dan udara. So, kita stop dulu, sedangkan untuk tanaman hias saat ini sedang berjalan. Ada saran? Terima kasih sebelumnya. Wah, menarik sekali nih Bu Endang nih. Iya Bu, jadi kebetulan sekarang tanaman hias memang lagi naik daun ya. Kayak orang-orang pada pandemi di rumah pada giat untuk menanam tanaman. Nah ini bagus banget Bu Endang. Istilahnya kalau tadi di pemasaran, strategi pemasaran yang tadi saya paparkan tuh, misalnya Bu Endang itu sudah tahu kondisi pasarnya gimana, gitu ya, sudah tahu produknya gimana. Nah ini gimana? Ada saran? Nah ini bisa juga Bu. Jadi kalau di Grab itu kan kalau makanan itu bisa jualnya di GrabFood. Nah kalau misal untuk barang selain makanan itu tuh bisa dijual lewat GrabMart Bu namanya. Jadi bisa sekali lagi saya mengimbau mungkin bisa download aplikasinya, join sebagai akun GrabMart, bisa jualan tanaman di situ gitu. Enaknya adalah kalau GrabFood kan kalau GrabMart kan bisa langsung diantar ya Bu ya. Jadi nggak ada kendala untuk pengiriman. Jadi kalau tanaman hias kan memang agak susah pengirimannya, sedangkan kalau dibawa pakai GrabMart itu kan bisa langsung diberikan kepada pelanggannya. Itu bisa dicoba juga Bu. Seperti itu. Atau mungkin bisa di-share ke sesama, misalnya kayak Bu Endang misalnya bisa buka Facebook, biasanya suka ada grup gitu ya, misalnya pecinta tanaman hias Surabaya gitu. Itu bisa dicoba dicari di Facebook, terus Ibu promosi di sana. Karena itu kayak lebih tepat kan, kayak yang cari produknya itu ada di grup itu bisa tuh join seperti itu. Gitu. Semoga menjawab Bu Endang, terima kasih banyak atas antusiasmenya. Oke. Dari Bapak atau Ibu Ainul Yakin ini ya, untuk trik dan tips produk kerajinan, bagaimana Trims sebelumnya? Terima kasih pertanyaannya. Nah, gini Pak, kalau misalnya untuk kerajinan, itu kan biasanya kita istilahnya menjajakan kan keindahan dan keunikan gitu ya. Nah, tadi balik lagi, dalam prinsip branding, yang pertama Bapak dan Ibu harus bisa menonjolkan keunikan dari kerajinan itu. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya kerajinan tas eceng gondok gitu ya. Nah, ini kan unik banget nih. Nah, itu bisa di-highlight. Misalnya, oh ini terbuat dari eceng gondok 100% asli gitu. Atau misalnya, ini adalah eco-friendly atau mudah, ini adalah produk daur ulang atau apa gitu. Jadi orang itu tahu, wah ini ada ciri khasnya nih kayak gitu. Apalagi sekarang kan hal yang berbau dengan eco-friendly kan lagi naik daun ya, Bapak Ibu, lagi digandrungi nih sama orang-orang, sesuatu yang ramah lingkungan gitu ya bahasa Indonesianya. Nah itu bisa Bu, Bapak Ibu, jadi di-highlight di bagian ciri khasnya tadi, misalnya dia ramah lingkungan, terus dibuat dengan tangan, terus habis itu cuma ada satu desain dibandingkan yang lain, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa diinfokan dan di-highlight dalam branding dan jualan di digitalnya.
gitu. Begitu Pak, semoga menjawab ya. Terima kasih banyak. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ya, boleh ya Mas Yasar saya jawab ya? Oke, pertanyaan terakhir Kak Karina ini. Siap, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Mbak Fanya Agusta. Oke, bagaimana cara menghadapi persaingan price war di e-commerce? Karena biasanya calon pembeli lebih memilih untuk membeli produk yang paling murah dan ada banyak produk dengan range yang berbeda-beda di pasar online dan marketplace. Terima kasih Mbak Fanya ya pertanyaannya. Nah, ini kalau dari saya sendiri tipsnya adalah yang pertama, jangan khawatir Bapak Ibu. Yang pertama tipsnya jangan khawatir. Kenapa? Tadi balik lagi kalau kita balik ke materi branding, itu kan salah satunya kita memberikan ciri khas, kita memberikan keunikan dan diferensiasi. Balik lagi, tidak semua customer itu tuh membeli produk mencari berdasarkan harga gitu. Bisa jadi dia mencari berdasarkan, jadi ada beberapa tingkatan gitu ya. Yang pertama mungkin orang mencari berdasarkan harga. Yang kedua itu berdasarkan value atau berdasarkan benefit yang dia dapat gitu ya. Jadi dari situ makanya pentingnya branding adalah kita meng-highlight dan menonjolkan ciri khas kita gitu. Jadi misalnya kayak sama-sama jualan bakso aci misalnya ya. Sekarang banyak banget ya yang jualan bakso aci. Nah, misalnya kayak sama-sama jualan bakso aci gitu ya. Harganya mungkin ada yang 7.000 aja udah dapat bakso aci gitu. Tapi misalnya bakso aci kita tuh satu, misalnya dia nggak pakai MSG, terus dia dibikinnya handmade, fresh, setiap pagi itu ada produksi gitu ya. Jadi nggak sampai jamuran misalnya, atau misalnya dua kita nggak pakai pewarna misalnya, atau misalnya tiga kita pakai dagingnya tuh misalnya 40% gitu ya, let's say. Nah ini nih yang perlu di highlight gitu. Perlu di-highlight, jadi di saat yang lainnya price war, kita tuh menawarkannya bukan harga, tapi kita menawarkan value atau rasa atau kualitas gitu. Karena kayak kadang pun juga orang, kalau saya sendiri ya, saya belanja di e-commerce, saya beli yang paling murah, ternyata rasanya nggak enak, atau misalnya rasanya zonk gitu ya bahasanya, saya tidak akan balik lagi kayak gitu. Jadi balik lagi kita harus tahu target market kita tuh siapa sih gitu. Beda kalau misalnya memang target marketnya Mbak Fanya pengennya target marketnya memang yang belinya grosiran dan dia nggak terlalu mempedulikan kualitas, lebih ke harga gitu ya. Nah itu, dan beda lagi nih, mungkin salah satu cara untuk mengatasinya adalah kulaknya, bahasanya apa sih bahasa Indonesianya, kayak belanja kulaknya tuh dibanyakin. Jadi Mbak Fanya punya price harga yang jauh lebih murah, jadi bisa dipasang sama di saat price war kayak gitu. Cuma balik lagi, kalau dari saya sendiri, saya tidak menyarankan mengikuti price war, karena buat apa gitu ya? Gitu, kayak apalagi di e-commerce itu kan kita nggak tahu sebenarnya, kita sama-sama nggak ada yang tahu kan rasanya kayak apa, atau misalnya kualitas produknya kayak apa sampai dia datang sendiri. Makanya pentingnya branding, pentingnya kita meng-highlight, menonjolkan apa yang bagus dalam branding itu, dalam produk kita. Nah itu yang akan menjadi kekuatan untuk bersaing di e-commerce kayak gitu. Semoga menjawab ya Mbak Fanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, semoga sehat selalu semuanya. Saya balikan ke Mas Yasar mungkin ya. Terima kasih Mas Yasar dan teman-teman semuanya. Sama-sama, terima kasih kembali Kak Karina. Ya, jawabannya sangat menarik dan pertanyaan dari teman-teman juga menarik banget. Kalau ada waktu tambahan mungkin saya teruskan lagi tadi ya. Karena sayang sekali karena waktunya terbatas atau segala macam. Jadi dilanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu adalah pembagian hadiah. Mungkin Mbak Karina butuh waktu yang untuk memfilter mana pertanyaan yang paling bagus. Mbak Karina? Iya, terima kasih Mas Yasar. Sejujurnya saya sangat excited ya, tadi pertanyaannya pada bagus-bagus banget, pada kayak semangat gitu ya, dan antusias untuk menanggapi yang tadi sudah saya share. Saya sangat apresiasi sekali, terima kasih. Cuma mungkin di sini karena harus memilih ya, jadi mungkin saya berikan, ini berapa orang ya Mas, maaf pertanyaannya? 2 orang Kak Karina. 2 orang ya? Iya. Oke, mungkin yang pertama untuk ini ya, Ibu Endang Palupi. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu pertanyaannya cukup
menarik dan sesuai dengan ini ya, apa namanya, pengalaman gitu ya Bu ya. Jadi semoga tadi tips yang saya berikan juga bisa diaplikasikan. Terus yang pertama untuk Ibu Ulfa ya, mungkin yang kedua untuk Ibu Ulfa dari Sukolilo tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin silakan, terima kasih, selamat untuk door prize-nya juga. Ya, semoga berguna. Terima kasih. Nah, ya selamat untuk Bu Endang sama Bu Ulfah tadi udah mendapatkan door prize, nanti bisa dihubungi lebih lanjut oleh teman-teman panitia dari PWM. Oke, jangan lupa teman-teman buat mengisi daftar link hadir yang udah dibagikan oleh teman-teman PWM ada di kolom chat ini untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Oke. Sebelumnya saya akan menginfokan beberapa hal untuk para pelaku UMKM yang ada di RW 11 ini. Jadi webinar ini merupakan satu rangkaian program kerja yang bertujuan untuk membantu UMKM yang seperti yang disebutkan oleh Bu Rosi tadi. Sebelumnya kami sudah melakukan survei melalui Google Form untuk mencari permasalahan secara singkat yang ada di UMKM yang ada di RW 11 Kolawaru. Dan webinar ini juga dan tanya jawab yang telah berlangsung itu juga berfungsi buat kami untuk mengidentifikasi permasalahan juga yang ada di UMKM lebih lanjut. Untuk rangkaian berikutnya yang akan kami laksanakan nantinya, mungkin para UMKM RW 11 bisa berkonsultasi untuk lebih lanjut ke teman-teman divisi PWM ini. Nanti mungkin kami akan membuatkan grup WA yang sebagai wadah buat para Bapak Ibu pelaku UMKM bisa berkonsultasi di situ, bisa meminta pendapat dan segalanya, dan meminta bantuan, dan mungkin nantinya kita juga bisa mengadakan Zoom meeting seperti ini juga untuk melakukan FGD. Terserah mau gimana, nanti saya buatkan grup UMKM dulu untuk para UMKM RW 11. Baik, saya ucapkan terima kasih semua pihak yang telah hadir di pada webinar kali ini. Semoga acara ini memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya pihak UMKM di RW 11 Kelurahan Kolawaru, Kecamatan Sukolilo. Oke, sebelum saya menutup acara ini, ada sesi foto bersama. Ada 2 sesi foto bersama. Yang pertama ada sesi foto penyerahan sertifikat dari Bu Rosi ke Kak Karina. Dan yang kedua ada sesi foto bersama semua partisipan yang hadir ada di sini. Oke, bisa dipandu oleh Kak Iva. Silakan Kak Iva. Ini foto sertif dulu kah? Iya, foto sertif dulu. Bisa di-share screen sertifikatnya. Oke, Bu Rosi sama Kak Karina bisa pose ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Mbak Karina, terima kasih banyak ilmunya, insight-insight-nya juga luar biasa. Terima kasih banyak. Literasi. Jangan lupa ya Mbak, kalau diundang lagi. Siap. Terima kasih banyak Bu Rosi. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga berguna dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Mari. Selanjutnya foto sama-sama ya. Kak Karina sudah, belum. Oke, ini ada 3 slide. Jadi gantian, slide pertama dulu. Semuanya pose ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1,
2, 3. Terakhir slide ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Iva sudah memandu sesi foto bersama kali ini. Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara. Saya selaku MC dan moderator dengan segenap kerendahan hati memohon maaf bila ada sikap yang salah dan kata yang salah. Selamat sore, semoga kita sehat selalu serta tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Kak Karina.